Halo semua, setelah beberapa waktu kita tidak membuat video untuk pembelajaran, hari ini kita akan memulai lagi dengan video pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi, di bab kali ini kita akan lebih mengenal apa itu pertumbuhan dan bagaimana perkembangan pada tumbuhan. Untuk lebih mengenal, kita akan mempelajari mengenai pengertiannya. Nanti pengertian juga bisa membedakan apa sih pertumbuhan itu dan bagaimana sih perkembangan. Ini berdasarkan pengertiannya, untuk pertumbuhan sendiri merupakan mengacu pada peningkatan ukuran dan massa tanaman seiring berjalannya waktu. Pertumbuhan tanaman biasanya terlihat sebagai peningkatan tinggi batang, pembentukan daun dan cabang baru, dan peningkatan ukuran akar. Jadi, ketika teman-teman melihat ada tanaman dulunya kecil, pendek seperti itu, atau mungkin dulunya hanya berdaun 5 ataupun berdaun 3, kemudian setelah beberapa saat dia mempunyai tubuh pohon yang lebih tinggi dengan jumlah daun yang lebih banyak. Itu artinya tanaman mengalami pertumbuhan. Kemudian untuk pengertian dari perkembangbiakan ataupun perkembangan. Perkembangan mengacu pada perubahan struktural dan fungsional yang terjadi pada tanaman sepanjang siklus hidupnya. Struktural dan fungsional. Perkembangan meliputi perubahan dalam bentuk, fungsi, dan penampilan tanaman. Untuk perkembangan ini mencakup proses seperti diferensiasi jaringan, pembentukan organ-organ baru seperti bunga dan buah, dan perubahan dalam sistem akar. Perkembangan tanaman dipengaruhi oleh faktor genetik serta pengaruh lingkungan. Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui untuk faktor yang mempengaruhi. Untuk pertumbuhan itu sendiri terutama akan dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor dari luar tumbuhan itu sendiri. Jadi faktor eksternal ini dapat berupa nutrisi, air, cahaya, suhu, dan kepadatan populasi tanaman dalam satu ekosistem tanam. Kemudian untuk perkembangbiakan atau perkembangan tanaman di sini dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik tanaman dan faktor eksternalnya seperti cahaya, suhu, dan hormon tumbuhan. Kalau dari sini kita mengetahui ya secara kasat mata untuk pertumbuhan ini lebih dapat diketahui, lebih dapat dilihat dibanding dengan perkembangan. Sedangkan untuk skala waktu, pertumbuhan ini relatif singkat, sedangkan perkembangan lebih panjang. Artinya untuk pertumbuhan dalam proses berlangsungnya yaitu dalam waktu yang relatif singkat dan dapat diamati dalam periode pendek, misalnya pada proses perkecambahan. Pertumbuhan tinggi batang dalam beberapa minggu. Sedangkan untuk perkembangan di sisi lain adalah proses yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih panjang dan melibatkan perubahan yang kompleks seperti pembentukan bunga dan buah yang membutuhkan beberapa minggu atau bahkan bulanan. Untuk tujuan dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri, di sini dikatakan bahwa untuk tujuan dari pertumbuhan yaitu untuk meningkatkan ukuran dan massa tanaman untuk mencapai ukuran yang optimal dan mencapai kematangan reproduksi. Sedangkan tujuan dari perkembangan atau perkembangbiakan di sini yaitu untuk mempersiapkan tanaman untuk tugas-tugas tertentu seperti pembentukan bunga, buah,
atau penyesuaian dengan kondisi lingkungan yang berubah. Di sini perlu dicatat bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman adalah proses yang saling terkait dan sering terjadi secara bersamaan. Pertumbuhan yang baik penting untuk perkembangan yang sehat, dan perkembangan yang tepat penting untuk pertumbuhan yang optimal. Untuk teman-teman di tabel ini boleh dicatat supaya lebih mudah untuk membedakan mana pertumbuhan dan mana perkembangan ya. Atau perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu berarti bertambah jumlah. Kalau pertumbuhan kita ambil contoh pohon pisang ya, tadinya kecil jadi besar. Sedangkan perkembangbiakan itu pohon pisang memiliki anakan atau pisang yang baru. Pisang yang tadinya hanya satu akan menjadi 2 atau lebih. Hal tersebut karena adanya proses perkembangbiakan. Yang selanjutnya, untuk perkembangbiakan sendiri terdiri atas 2, yaitu vegetatif dan generatif. Di sini perkembangbiakan vegetatif adalah proses reproduksi tanaman yang melibatkan perbanyakan tanaman baru tanpa adanya pembuahan antar sel kelamin jantan dan betina. Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jadi untuk perkembangbiakan vegetatif di sini ada 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif berarti proses reproduksi tanaman yang melibatkan tanpa adanya pembuahan. Untuk vegetatif alami itu dapat dengan akan bantuan rimpang, umbi, tunas, dan tunas adventif ataupun geragi. Sedangkan untuk vegetatif buatan itu seperti stek dan cangkok. Untuk akar rimpang ini contohnya seperti jahe itu kan. Jadi akar yang tinggal merupakan batang yang tumbuh mendatar dalam tanah. Batang-batang tersebut luas-luas dan berbuku-buku. Untuk umbi ini kita ada umbi batang, ada umbi lapis seperti itu ya. Seperti contohnya singkong. Untuk tunas bisa tumbuh di sekitar pohon induk dan menjadi tumbuhan baru. Contohnya yang bertunas itu yaitu pisang. Sedangkan geragi atau stolon adalah suatu batang yang tumbuh secara mendatar di bagian tanah. Di bagian tumbuhan yang menyentuh tanah nantinya akan tumbuh akar, dan bagian akarnya inilah yang dapat ditanam kembali. Sedangkan untuk perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan yang melibatkan proses tumbuhan antara sel kelamin jantan dan betina. Untuk perkembangbiakan generatif ini, contohnya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga itu seperti pohon apel, melon, mawar. Tumbuhan tersebut melakukan perkembangbiakan secara generatif, di mana serbuk sari dari benang sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama atau bunga dari tanaman yang berbeda. Selanjutnya, serbuk sari menembus ovarium, menggabungkan materi genetik dengan sel telur dan membentuk biji di dalam buah. Mana biji tersebut nantinya bisa digunakan sebagai bakal tanaman baru. Jadi untuk generatif ini adanya
pembuahan dari sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan untuk perkembangbiakan generatif pada tanaman paku itu yaitu dengan spora, di mana tumbuhan paku menghasilkan spora sebagai bagian dari perkembangbiakan generatif. Spora ini dihasilkan melalui sporogenesis pada organ khusus yang disebut sporangnya. Spora yang matang akan dilepaskan dari sporangnya dan tersebar. Spora yang berhasil tumbuh akan berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sel-sel reproduksi jantan dan betina. Sel reproduksi ini kemudian berkombinasi membentuk embrio baru. Ini merupakan contoh perkembangbiakan vegetatif. Ada vegetatif yang alami, juga vegetatif buatan. Untuk yang pertama, itu merupakan perkembangbiakan vegetatif dengan apa? Boleh diamati dulu, nanti coba ditulis apakah jawabannya benar. Boleh di pause sekitar 3 menitan. Nanti kita cocokkan bareng. Kira-kira ini perkembangan vegetatifnya yang mana? Untuk yang nomor 1, iya, nomor 1 itu rimpang. Beberapa tanaman seperti jahe atau kunyit itu perkembangbiakannya dengan rimpang. Nomor 2 dan 3 ini sama ya, sama-sama umbi. Kemudian yang nomor 4, nah nomor 4 ini disebut geragih. Jadi akarnya itu tumbuh menjadi tunas baru. Yang nomor 5 ini umbi, tapi umbi lapis ya, seperti bawang-bawangan, bawang putih, bawang merah, gitu. Kemudian nomor 6, tadi tunas ada 2 kan, tunas dan tunas adventif. Yang nomor 6 ini tunas adventif. Tunas adventif itu sendiri adalah tunas yang tumbuh di tempat yang tidak biasa tumbuh, seperti di ketiak daun atau di ujung batang. Sedangkan yang nomor 7 ini tunas. Pohon pisang besar ini bertunas sehingga yang awalnya 1 pohon dia punya 3 pohon. Sedangkan untuk vegetatif buatan sini ada cangkok, okulasi, sambung, dan stek. Itu sudah ada gambarnya jadi lebih jelas. Bagaimana cangkok, bagaimana okulasi, bagaimana sambung, dan bagaimana stek. Oh iya, ini ada merunduk juga ya. Merunduk itu jadi sebagian batang dibengkokkan, dimasukkan ke dalam tanah. Dari batang itu nantinya akan tumbuh akar yang bisa menjadi pohon baru. Akar untuk pohon baru. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nih, di sini sudah dijelaskan ya tahap-tahapannya atau penjelasan dari gambarnya. Jadi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan tadi sama halnya dengan bertemunya sel kelamin jantan dan betina tadi. Penyerbukan ini fungsinya untuk melekatnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, penyerbukan ini ada yang dibantu oleh manusia, ada juga yang secara alami. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan
yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih, sel kelamin betina atau sel telur. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Jadi beberapa tanaman kita akan menanamnya juga dari biji. Jadi biji yang kita tanam kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke, jadi video pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga teman-teman tetap semangat belajarnya dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Kami juga terbuka untuk setiap saran ataupun kritik. Jangan lupa untuk belajarlah untuk mengubah duniamu dan dunia akan membalasnya dengan kesempatan tak terbatas. Terima kasih.